Halo guys, apa kabar? Bagaimana sih trading Anda selama ini? Saya berharap sesuai harapan ya. Oke teman-teman, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk satu minggu. Mari kita siapin waktu sekitar 10-15 menit lah kurang lebih ya. Untuk apa teman-teman? Untuk merenung kembali bagaimana sih sebagai seorang trader yang sejati harusnya. Sebab apa? Sebab saya seringkali menemukan ketika seseorang terjun di dalam dunia trading, maka yang muncul dalam jiwanya adalah gejolak ya. Muncul gejolak antara fear dan greedy, antara ketakutan dan ketamakan ya. Sehingga ini kalau kita tidak hati-hati ya, ini justru bisa berakibat buruk buat kita sebagai trader teman-teman. Nah, oleh sebab itu, saya mencoba membuat renungan setiap hari Minggu. Tujuannya apa, teman-teman? Pertama, tujuannya adalah mengingatkan saya kembali sebagai seorang trader, ya, untuk selalu bisa berhati-hati sehingga kita bisa kembali menjadi seorang attitude sejati. Nah, tentu prinsip saya itu belum tentu cocok dengan prinsip teman-teman. Nggak apa-apa, ya. Jadi kalau yang baik teman-teman ambil, kalau tidak, ya enggak apa-apa gitu ya, karena setiap orang tentu punya prinsip dan punya pilihannya sendiri-sendiri ya. Namun kalau teman-teman merasa ini cocok, silakan dilaksanakan saja. Oke, tujuannya apa teman-teman? Saya berharap melalui renungan mingguan ini, saya berharap kita tetap bisa bertahan di dalam keseimbangan antara material dan spiritual, antara keseimbangan jasmani dan keseimbangan rohani, antara ambisi dan solusi. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman, antara hayalan dan kenyataan. Nah, sehingga kita dengan merenung, kita akan kembali bisa mengingatkan kita. Oke teman-teman, mari kita saksikan renungan minggu ini. Semua pemikiran dan rencana kita akhirnya dapat diwujudkan. Bangsa kita adalah satu. Bangunan menara ini telah membuat mereka bersatu untuk usaha yang besar ini. Dan sekarang, lihat, tak ada satupun yang tak bisa kita lakukan. Wow, apa itu? Memang orang-orang itu bersatu dan mereka berbicara dalam satu bahasa. Dan inilah yang mereka lakukan. Sekarang tidak ada hal apapun yang dapat menahan mereka. Oh, apa yang terjadi? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menara kita akan tahan badai. Tenang saja. Kembali pada rencana dan turunkan tangganya cepat. Badainya cepat sekali. Ayo! Lari! Ini belum pernah terjadi. Ayo lari! تا زمان عبور طوفان خارج نشوید. هر اتفاقی افتاد، Apa yang terjadi denganmu? رو داشت به چادرها بروید. از خود محافظت کنید. Ayo cepat keluar dari menara. אילוזיבי של אנשים עזרו לי. אנא עזרו לי. אינני יכול להחזיק מעמד. עזרו לי, לאן אתם הולכים?
di sini. Kami di belakangmu. Kita harus mengamankan rancangan menara. Semua lindungi diri kalian. החפוף מחסן למטה יחד עם כולם! אתם מקשיבים? קחו את התוכניות וחושו! אסור לנו לבזבז זמן! Karade, buru Karade itunya. Buru Karade, buru Karade. Ajas, Budisias. Saya puasa lace. Oh, hei, itu mempercepat pemindaian sistemku. Terima kasih. Dengan cara itu, Tuhan menyebarkan mereka ke seluruh dunia dan mereka berhenti membangun kota itu. Oleh sebab itulah, kota itu dinamakan Babel, karena disitulah Tuhan mengacaukan mereka. Halo para sahabat yang saya hormati, selamat berakhir pekan dan tentunya selamat berkumpul sama keluarga ya. Jadi saya pikir ada baiknya kita harus memiliki relasi yang baik di kesempatan akhir minggu ini bersama keluarga yang kita cintai tentunya, supaya kita bisa saling berbagi dan saling berbagi kasih lah ya. Baik teman-teman, kalau kita melihat video yang tadi kita nonton, apa yang kira-kira bisa kita gali dari situ ya. Jadi pertama itu ceritanya ya. Ceritanya itu begini teman-teman. Pada saat Tuhan menciptakan manusia ya. Jadi kalau teman-teman bukan paham ateisme, tentu teman-teman percaya bahwa saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan. Oke. Lalu apa yang terjadi? Kita tahu bahwa pernah terjadi dari zaman Adam dan Hawa. Lalu muncul yang Nuh ya. Lalu setelah itu Tuhan melihat keturunan manusia makin banyak dan itu merajalela berdosanya ya, sudah nggak karu-karuan. Lalu sejarah menunjukkan bahwa Tuhan pernah mendatangkan banjir bandang yang sangat besar di zaman Nuh, dan Nuh disuruh buat satu kapal ya, Batra gitu ya. Dan setelah itu manusia dimusnahkan, sisa keluarga Nuh dan binatang-binatang yang dikumpulkan oleh Nuh tentunya. Oke. Namun setelah Nuh ini ceritanya ya. Lalu setelah Nabi Nuh ini, lalu manusia berkembang biak lagi ya, beranak cucu lagi. Kemudian apa yang terjadi? Kita lihat bahwa setelah itu di dalam cerita peristiwa tadi dan video tadi, kita lihat manusia mereka merencanakan sesuatu. Mereka mau membangun, karena bahasa mereka masih satu ya. Mereka tentu gampang komunikasi waktu itu. Dan mereka merencana membangun sebuah menara yang katanya akan mencapai ke langit. Lalu ada satu hal yang menarik di situ, apa teman-teman? Di mana di situ dikatakan bahwa tujuan mereka membangun menara itu adalah untuk mencari nama. Apa maksudnya? Apa tidak boleh mencari nama? Oke ya. Nah, tentu di dalam arti kata mencari nama, mereka itu mencari kesombongan diri maksudnya. Dia mau tunjukkan bahwa mereka itu bisa mencapai ke langit. Mereka mau saingi pencipta sebetulnya. Mereka mau menyayangi Tuhan. Nah, itu sebabnya teman-teman menara dibangun. Lalu apa yang terjadi? Tuhan memutus malaikat yang coba kamu selidiki apa maunya mereka. Nah, setelah diselidiki, didapatilah bahwa mereka memang ingin menunjukkan untuk menyayangi Tuhan, untuk mencapai surga, mencapai langit lah. Jadi mereka tidak butuh Tuhan lagi artinya. Nah, dengan demikian sehingga Tuhan perintahkan kepada malaikat untuk mengacaukan mereka. Bagaimana Tuhan menghancurkan proyek mereka yang mega proyek itu? Dengan cara bahasa mereka ya dikacaukan, sehingga tadinya bisa komunikasi, akhirnya bahasanya dikacaukan dan dibuat macam-macam bahasa.
Lalu kita lihat apa yang terjadi. Mereka nggak bisa mau berkasih, yang nggak bisa bangun. Nah, akhirnya mereka bubar ya, masing-masing ke daerah masing-masing. Nah, disitulah awal mulanya muncul berbagai bahasa di dunia, teman-teman. Oke. Nah, lalu sebetulnya apa sih yang kita dapat? Nah, satu hal pertama, kenapa Tuhan tidak suka ya? Bukankah itu hal yang menarik begitu? Ya kan, kreatif manusia kok Tuhan matikan. Ya, tentu bukan itu maksud Tuhan. Tuhan melihat ada bahaya. Ini Tuhan mengatakan ini baru permulaan bahaya mereka punya proyek gitu kan. Lalu kita lihat kenapa demikian. Oleh karena mereka membangun itu menggambarkan mereka tadi itu ya. Itu pertama menggambarkan sebuah kesombongan manusia yang luar biasa. Kita tahu kejatuhan manusia awal itu karena memberontak kepada Tuhan kan. Maka Tuhan usir mereka dari Taman Eden dan Tuhan memberi hukuman kepada manusia. Nah, sekarang mereka mencoba lagi untuk hal yang kedua, melawan Tuhan lagi ya, menyaingi Tuhan. Mereka menunjukkan di siapa diri mereka ya, mencari nama artinya. Lalu disinilah teman-teman ya, salah satu kehancuran manusia, dosa manusia besar adalah kesombongan. Saya masih ingat. Jadi begini teman-teman. Berapa minggu yang lalu saya punya video yang berbicara tentang bahwa penting sekali kalau kita melakukan kegiatan kita, termasuk dalam hal dunia trading pun ya, apapun ya, kalau saya akan berusaha melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan saya. Nah, itu prinsip saya, oke? Termasuk dalam hal dunia trading, dalam hal apapun ya, pekerjaan gitu. Nah, lalu ada orang yang ngomong begini, nyinyir ya. Tapi dia akui dia sok pintar sih pada akhirnya, jadi dia sadar diri juga. Ya, dia bilang mohon maaf kalau saya sok pintar ya, berarti dia sadar. Oke. Nah begini teman-teman. Jadi dia mengatakan begini, bahwa di dalam komennya itu ya, dia bilang bahwa kalau trading ya trading, ya, jangan melibatkan agama. Pertama, jelas saya tidak melibatkan agama. Saya melibatkan Tuhan gitu ya. Oke, lalu dia bilang, nah dia bilanglah bahwa ini Tuhan ya, dia buka kitab sucinya. Dia bilang, wah Tuhan ini menentang tentang masalah uang sebagainya. Ya, saya bilang ya, kalau begitu Anda jangan pakai uang lah ya, jangan berdagang lah, karena kata trading kan sebenarnya dagang gitu ya. Kalau itu tidak boleh, ya di dalam iman dia ya, dia jangan pakai uang gitu loh ya, jangan bekerja mencari uang, jangan berbisnis. Nah, tapi itulah teman-teman, persoalannya adalah begini, kita seringkali merasa diri kita hebat, kita coba dengan kekuatan sendiri, kita tidak melibatkan Tuhan. Ini seringkali jadi persoalan. Apa yang terjadi teman-teman di dalam dunia yang saya percaya ya, dalam dunia kehidupan ini terjadi pertempuran, ada dua power, dua kuasa ya, yang tidak ada, kita ini sebenarnya tidak ada di titik netral, nggak ada istilah itu. Jadi dua kekuatan, kalau kita tidak berada dalam kuasa kegelapan, kita berada dalam kuasa terang. Sebaliknya kalau kita tidak berada dalam kuasa terang, kita berada dalam kuasa kegelapan. Jadi manusia tidak terbebas. Yang mana saya non-block, saya bisa netral, nggak ada teman-teman. Oke ya. Nah, kita lanjut kembali kepada tadi pelajaran yang kita dapat. Jadi itu sebabnya teman-teman ya, di dalam hal trading pun, di dalam hal pekerjaan apapun, jadi sebenarnya Tuhan sangat senang kalau kita melibatkan dia dalam segala hal. Itu menunjukkan kita berserah dan Tuhan berdaulat atas semua aspek kehidupan kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa hanya hari tertentu ketika saya berada di rumah ibadah baru saya andalkan Tuhan. Di luar itu saya boleh bebas saja, saya boleh maling lah, boleh apalah ya, boleh mencurang lah, boleh menghina orang seenaknya, karena saya di situ saya tidak melibatkan Tuhan. Tidak bisa teman-teman ya. Oleh sebab itu mari kita belajar menyadari siapa diri kita. Jangan sekali-kali kita merasa diri kita hebat ya. Seperti tadi kita mencoba sesuatu seolah-olah ini hasil saya tuh ya. Ingat, tanpa campur tangan Tuhan maka semua usaha kita akan sia-sia. Maka tadi kita melihat seperti tadi, ketika Tuhan tidak menghendaki, maka apa yang terjadi? Mega proyek mereka berantakan, hancur, bukan? Ya, oleh sebab itu teman-teman, mari kita belajar berserah, merendahkan diri kita dalam segala apapun, kita berserah kepada Tuhan. Ingat, pepatah lama mengatakan ora et labora, bekerja dan berdoa. Sebab begini teman-teman, ada istilah mengatakan bahwa
jeripaya kita itu tidak menambah hasil. Ya, kalau tidak salah ini Raja Sulaiman apa ini ya, atau Raja Daud ya, saya lupa ya yang ngomong gitu ya. Jeripaya kita tidak menambah hasil, kayaknya Raja Sulaiman ya. Tetapi apa dikatakan bahwa berkah Tuhanlah yang menjadikan saudara dan saya kaya. Jadi kemudian kita juga lihat secara umum juga sering dikatakan bahwa ya kita hanya berusaha ya atas Tuhan yang menentukan hasilnya. Nah, itu sebabnya jangan kita merasa malu, oh pekerjaan saya kecil, pekerjaan ini kok saya melibatkan Tuhan ya. Jangan merasa begitu ya. Yang kita harus merasa berkecil hati dan jangan melibatkan Tuhan itu jangan coba-coba kalau kita maling ya. Kita berbuat jahat ya, kita membenci orang ya, kita apa ini berusaha merancang kejahatan. Nah, itu jangan coba-coba itu saudara berdoa sama Tuhan untuk merestui ya. Itu saudara bukan restui tapi dihancurin ya. Oke, maka kita melihat ada banyak orang berbuat kejahatan untuk apa menghabisi orang lain, yang terjadi apa? Jadi bumerang kan, dia sendiri yang dihabisin oleh Tuhan. Oke, teman-teman, semoga ini bisa membawa hikmat ya, membawa wisdom untuk kita renungkan bersama dalam minggu ini. Oke, marilah kita belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia, sehingga semua dalam aspek kehidupan kita libatkan Tuhan, dan saya percaya kita pasti akan berhasil. Oke, salam sukses untuk kita semua.